Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang materi selanjutnya, yaitu silabus dan RPP. Pada materi sebelumnya saya telah membahas tentang standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini dirangkum dalam suatu kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Baiklah adik-adik sekalian, membahas tentang silabus dan RPP, yang pertama kita akan kaji tentang silabus. Silabus itu adalah suatu prosedur atau manajemen untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam standar isi pembelajaran. Silabus ini penting diketahui bahwa merupakan suatu pondasi paling awal dalam suatu proses pembelajaran di lapangan atau di sekolah. Nah, dalam suatu pembelajaran tentu ada isi yang akan kita sampaikan, ada materi-materi ajar. Materi-materi ajar itu diatur dalam suatu silabus, di mana silabus ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silabus ini disusun per semester. Rancangan silabus itu mencakup isi materi per semester. Kompetensi-kompetensi dasar yang akan menjadi titik capaian dari suatu pembelajaran itu terdapat dalam suatu silabus, sehingga kedepannya seorang tenaga pendidik akan mengembangkan silabus dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau rancangan proses pembelajaran di sekolah. RPP yang pada umumnya kita kenal itu adalah pondasi lanjutan dari suatu silabus. RPP ini mencakup tentang pelaksanaan pembelajaran dari langkah-langkah pembelajaran dari awal pembelajaran hingga tahap akhir pembelajaran, yaitu evaluasi, akan dirangkum dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini juga biasa disebut sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, secara umum RPP adalah langkah-langkah pembelajaran dalam pencapaian kompetensi dasar berdasarkan silabus. Jadi, di sini ditekankan untuk mencapai suatu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini telah ditetapkan dalam suatu silabus yang menjadi rancangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tenaga pendidik menyusun RPP ini dalam suatu per semester, dan di dalamnya terdapat setiap pertemuan. Ketika kedepannya pendidik ataupun adik-adik sekalian menjadi seorang guru, maka yang harus dilakukan adalah membuat rancangan RPP pembelajaran per pertemuan. Misalnya dalam satu semester terdapat 16 pertemuan, maka adik-adik harus merincikan seluruh kegiatan yang adik-adik lakukan per semesternya itu dalam suatu RPP per pertemuan, atau ada jumlah RPP sebanyak 16 pertemuan. Dan di dalamnya terdapat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, serta langkah-langkah dalam proses pembelajaran hingga tahap evaluasi ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang silabus dan RPP IPA pada SMP ataupun MTS. Nah, silabus itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa telah dikembangkan berdasarkan Kementerian Pendidikan dan dirangkum dalam suatu acuan pembelajaran, yaitu kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran itu harus dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013 karena di dalamnya telah dijabarkan tentang tujuan pendidikan nasional itu.
Nah, kurikulum 2013 ini juga disebut sebagai kurikulum penerapan karakter. Jadi, dalam proses pembelajaran ke depannya harus menekankan, menitik beratkan setiap langkah-langkah kegiatan itu disisipi dengan unsur-unsur karakter, misalnya bertanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan lain sebagainya. Baiklah adik-adik sekalian, silabus itu terdiri dari silabus IPA kelas 7 SMP maupun MTS, silabus IPA kelas 8 dan silabus IPA kelas 9. Silabus ini dapat di-download pada link Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silabus ini harus menggunakan updatean terbaru. Jadi pendidik harus update pada link Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang peraturan-peraturan terbaru maupun kurikulum terbaru yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Nah, dalam suatu penyusunan RPP tentunya melibatkan seorang pendidik dan sasarannya adalah peserta didik, sehingga RPP itu harus berisi, harus mencakup, harus di dalamnya terdapat kegiatan seorang tenaga pendidik dan kegiatan peserta didik dalam pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam suatu silabus pembelajaran. RPP ini terdiri dari yang pertama identitas satuan pembelajaran, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat tentang indikator pembelajaran, yang kelima tentang tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, dan ada langkah pembelajaran serta asesmen atau evaluasi. Identitas satuan pembelajaran ini membahas tentang deskripsi dari lembaga pendidikan yang adik tempati menjadi home base adik-adik, maksud saya. Identitas satuan pembelajaran ini adalah deskripsi dari sekolah ataupun SMP maupun MTS tempat adik-adik kedepannya menjadi seorang tenaga pendidik. Identitas satuan pembelajaran ini berisi nama sekolah, semester, mata kuliah, serta jumlah jam yang diajarkan. Sedangkan kompetensi inti adalah patokan paling utama dalam suatu silabus, di mana pada umumnya kompetensi itu mencakup pada 3 hal, yaitu pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif itu sendiri adalah sikap, kognitif itu adalah pengetahuan, dan psikomotorik itu adalah penerapan ataupun eksperimen ataupun tingkah laku di dalam suatu pembelajaran. Nah, kemampuan selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah pengembangan daripada suatu kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini terdiri dari 2 unsur, yaitu ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Jadi ada praktek dan ada pengetahuan ataupun teori melalui ranah kognitif. Nah, kompetensi dasar selanjutnya akan dikembangkan menjadi suatu indikator pembelajaran. Berdasarkan indikator pembelajaran itulah yang menjadi tujuan dari suatu pembelajaran. Setelah itu, tujuan pembelajaran ini akan dijabarkan dalam suatu materi pembelajaran, sehingga apa yang diajarkan di sini merupakan ketetapan dari kompetensi dasar yang sudah dirangkum dalam suatu indikator, dan muncullah suatu materi pembelajaran. Karena materi pembelajaran sudah ada, tujuan pembelajaran sudah ada, maka langkah selanjutnya dari seorang tenaga pendidik adalah menerapkan model pembelajaran, bisa menggunakan model
bisa menggunakan pendekatan, bisa menggunakan metode, dan bisa menggunakan strategi pembelajaran. Nah, tergantung peserta didik sih. Nah, tergantung dari tenaga pendidik, karena dalam hal ini menjadi wewenang tenaga pendidik untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang akan digunakan di sekolah. Nah, baik adik-adik sekalian, adapun dalam suatu pembelajaran pada kurikulum 2013 ini ditekankan menggunakan media pembelajaran, dan langkah selanjutnya yaitu tentang langkah pembelajaran, dan tahap terakhir yaitu asesmen atau evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini harus mencakup pada 3 ranah: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, keseluruhan rincian pelaksanaan pembelajaran ini yang disusun dalam suatu RPP harus terstruktur. Tidak boleh tertukar antara identitas dengan kompetensi dasar karena keseluruhannya saling berkaitan. Bisa dikatakan bahwa deskripsi ini merupakan model dari umum ke khusus. Jadi ini harus terstruktur. Baiklah adik-adik sekalian, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian tentang silabus dan RPP ini. Saya kira sangat jelas ya. Adapun tentang RPP dan silabus ini akan saya jabarkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.